Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 65. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seorang lelaki tua dengan mata terpejam duduk di belakang meja kasir. Xiao Chen berjalan ke depan dan mengetuk meja kasir. Ia berkata, "Jangan berpura-pura, aku di sini untuk menjalankan misi." Pria tua itu membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, seolah baru bangun tidur. Ia tersenyum. "Aku hanya tertidur, itu saja. Bukan pura-pura tidur. Ini pertama kalinya kau menjalankan misi, serahkan token identitasmu kepadaku dulu." Pria tua itu menerima token identitas yang diserahkan Xiao Chen. Ia melihatnya dan berkata, "Puncak Qingyun, Ye Chen. Aku sudah lama tidak keluar. Aku tidak menyangka Puncak Qingyun sudah merekrut seseorang. Tinggalkan token identitasnya dulu, aku akan mencatatnya. Pergilah ke lantai 2 untuk menjalankan misi." "Lantai 2? Lantai 2 yang mana?" Xiao Chen melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tangga. Ia pun tak bisa menahan diri untuk menatap pria tua itu dengan curiga. Pria tua itu memegang token identitas Xiao Chen dan mengukir sesuatu di atasnya. Ketika melihat Xiao Chen menatapnya, ia teringat sesuatu dan berkata, "Aku lupa, ini pertama kalinya kau ke sini. Dorong saja pintunya, masuk, dan kau akan melihatnya." Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Di balik meja kasir, terdapat sebuah pintu yang tersembunyi di balik bayangan. Pintu itu sangat tersembunyi, dan jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan menyadarinya. Xiao Chen berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka, lalu masuk sesuai anjuran. Sebelum menginjak lantai, Xiao Chen merasa sedikit silau. Pemandangan di depannya berubah, dan ia melangkah masuk ke sebuah perpustakaan besar. Ternyata ada formasi spasial kecil di sini, pikir Xiao Chen dengan takjub sebelum dia mulai memeriksa tempat itu. Ada sederet orang di depan yang sedang menulis sesuatu dengan cepat. Merpati pos terus terbang keluar masuk tanpa henti. Lingkungan ini jelas tertutup rapat, tetapi Xiao Chen tidak tahu bagaimana merpati pos ini bisa masuk. Penatua pertama Puncak Beichen memberikan misi. Dia membutuhkan inti roh binatang roh tingkat 4. Catatlah dengan cepat. Level misi biasa. 5 poin kontribusi. Puncak Jade Maiden, mereka butuh seseorang untuk mengawasi ladang herbal lagi. Sama seperti sebelumnya, tingkat kesulitannya sederhana. 5 poin kontribusi selama setengah bulan. Orang-orang aula binatang roh harus menangkap 10 bayi binatang roh peringkat 5. Tingkat kesulitan misinya sulit. Setiap bayi mendapatkan 15 poin kontribusi. Orang-orang yang menerima merpati pos segera membacakan isi surat-surat itu. Segera seseorang akan mencatatnya. Begitulah cara kerja aula kontribusi. Misi yang direkam ini kemudian akan dikirim ke tingkat berikutnya untuk menjalani persetujuan lain, untuk melihat apakah kesulitan dan hadiahnya sesuai. Setelah persetujuan kedua, masih ada persetujuan akhir. Namun, ini hanya untuk misi yang dinilai sulit. Misi yang dinilai di bawah sulit dapat dikeluarkan setelah persetujuan kedua. Misi sekte dapat dibagi menjadi 3 kategori, tingkat dasar, tingkat tinggi, dan tingkat khusus. Setiap tingkat kemudian disub-peringkat menjadi sederhana, biasa, atau sulit. Xiao Chen berjalan menuju tempat misi diberikan, di depan dinding kayu. Seorang anggota staf aula kontribusi, yang bertugas memberikan misi, berada di balik dinding. Orang itu melihat Xiao Chen melalui jendela di dinding kayu. Ia bertanya, "Apakah kamu di sini untuk menjalankan misi?" Orang ini jelas tahu bahwa selain Puncak Qingyun dan Puncak Jade Maiden, 5 puncak lainnya telah menetapkan aturan. Ketika melihat wajah Xiao Chen, ia menyadari bahwa itu bukan salah satu murid inti dari 5 puncak. Karena itu, ia merasa curiga. Xiao Chen mengangguk, "Berikan aku daftar lengkap misi tingkat tinggi. Kamu murid puncak yang mana? Tunjukkan token identitasmu." Pria itu tidak langsung menyetujui permintaan Xiao Chen. Xiao Chen sedikit terkejut. Ia berkata, "Saya murid Puncak Qingyun. Nama saya Ye Chen. Ini pertama kalinya saya datang untuk menjalankan misi sekte. Token identitas saya diberikan kepada orang tua di lantai bawah." "Puncak Qingyun." Orang itu berkata dengan nada aneh, "Tunggu sebentar, biarkan aku memeriksanya."
Xiao Chen merasa sedikit kesal. Ia akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyue bekerja begitu keras. Itu karena sebagai murid puncak King Yun, kemanapun ia pergi, orang-orang akan mempersulitnya. Orang itu sepertinya sedang berdiskusi dengan para petinggi. Setelah sekian lama, ia kembali ke jendela dan menyerahkan sebuah daftar kepada Xiao Chen. Ini adalah misi tingkat tinggi yang telah dikeluarkan hari ini. Silakan lihat. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ia menerimanya dan mengamatinya dengan saksama. Total ada 10 misi dalam daftar, dan tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Dengan menggunakan proses eliminasi, Xiao Chen pertama-tama menyingkirkan misi-misi yang jelas mustahil diselesaikan, seperti membunuh 10 binatang roh tingkat 6 dalam seminggu. Setelah mengeliminasi misi-misi itu, hanya tersisa 5 misi. Xiao Chen terus menyaring misi-misi yang mengharuskannya bekerja sama dengan seseorang. Setelah ini, hanya ada 3 misi yang tersisa, menjaga Spirit Vein selama sebulan, 800 poin kontribusi diberikan setelah selesai, membunuh 100 Spirit Beast rank 5, tidak ada batas waktu, tidak ada batasan pada jenis Spirit Beast, 1000 poin kontribusi diberikan setelah selesai, dan memetik herba rank 7, Yellow Springs Grass, tidak ada batas waktu, 2000 poin kontribusi diberikan setelah selesai. Tidak heran misi sekte tingkat tinggi ini dimonopoli oleh orang-orang, hadiahnya terlalu menarik, bahkan yang terendah pun memiliki hadiah 800 poin kontribusi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum akhirnya memilih misi untuk menjaga Vena Roh. Ia telah menggunakan metode eliminasi yang sama. Meskipun tidak ada batas waktu untuk misi membunuh binatang roh, jelas mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Mengenai misi memetik rumput mata air kuning, Xiao Chen hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Meskipun imbalannya sangat tinggi, ia bahkan tidak tahu di mana rumput itu tumbuh. Bagaimana mungkin ia bisa memetiknya? Menjaga Vena Roh mengacu pada Vena Batu Roh Pavilion Saber Surgawi. Selain menjaganya selama sebulan, tidak ada tugas wajib lainnya. Yang harus ia lakukan hanyalah menjaganya selama sebulan. Meskipun hadiahnya tidak besar, itu sudah lebih dari cukup bagi Xiao Chen. Aku memilih menjaga Vena Roh. Ini pertama kalinya aku menerima misi, apa saja prosedurnya. Menjaga Vena Roh. Tanda tangan saja di sini. Datanglah besok pagi. Tidak ada batasan jumlah orang yang bisa menjalankan misi ini. Setelah semua orang berkumpul, barulah kita akan berangkat. Untuk prosedurnya, bawa saja token kayu ini. Pemberi misi mengeluarkan sebuah kontrak dan meminta Xiao Chen untuk menandatanganinya. Kemudian, ia menyerahkan sebuah token kayu yang sangat indah. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Selain ukiran kata-kata di atasnya, tidak ada yang istimewa. Namun, ketika Xiao Chen memindainya dengan indera spiritualnya, ia merasakan aliran ki yang kuat di dalamnya. Weng, seutas ki datang dari atas langit dan melewati aula kontribusi, memasuki kepala Xiao Chen, jangan bertindak gegabah. Xiao Chen terkejut dan segera memulihkan indera spiritualnya. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi tidak menemukan siapapun yang memperhatikannya. Setelah itu, ia segera pergi. Pemilik untaian ki itu sangat kuat. Mungkin saja ia mengira Xiao Chen berniat mengubah ki di dalamnya. Karena itu, ia segera memperingatkannya. Terlalu banyak bakat terpendam di pavilion saber surgawi. Xiao Chen merasa takut, dan ia tak berani lagi melepaskan indera spiritualnya. Ia membuka pintu masuknya dan langsung disuruh turun. Sua, sebuah token identitas perak melayang ke arah Xiao Chen. Ia menangkapnya dan melihatnya, menyadari bahwa itu adalah token identitasnya sendiri. Pria tua itu tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Anak muda, kau boleh pergi sekarang. Ingat, jangan gegabah menyentuh untaian ki di token itu. Kalau tidak, bencana bisa saja terjadi." Ekspresi Xiao Chen berubah muram. Ini adalah seorang ahli yang menyamar sebagai orang biasa. Jadi, untaian ki itu ditinggalkan oleh lelaki tua di depannya. Xiao Chen mengangguk dan bersiap meninggalkan aula kontribusi. Ketika Xiao Chen muncul, sekelompok orang langsung bangkit dari meja mereka. Mereka semua menghampiri Xiao Chen dengan sikap mengancam. Meskipun mereka mengenakan seragam yang berbeda-beda, mereka semua memiliki 3 garis emas di kerah mereka. Rupanya, ini adalah tanda murid inti pavilion saber surgawi. Mereka semua setidaknya sudah mencapai puncak martial grandmaster, hanya selangkah lagi untuk menjadi martial saint. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin.
Ia tahu mereka tidak berniat baik. Namun, ia tidak takut, ia melangkah maju dan menyapa mereka. Saat ini, para Grandmaster bela diri, selain mereka yang mewarisi roh bela diri, tidak mampu menekannya sama sekali. Cao Ye Chen, salah satu dari mereka, yang mengenakan seragam puncak Wanren, melangkah maju dan berkata tegas kepada Xiao Chen. Ia memancarkan niat membunuh saat menatap Xiao Chen. Itu benar, ingat namaku, Yang Qi. Kau bisa pergi dan... Sebelum Yang Qi selesai berbicara, Xiao Chen tersenyum dan segera menghunus pedangnya. Cahaya dingin yang intens melesat ke arah Yang Qi. Melihat Xiao Chen benar-benar bergerak lebih dulu, bibir Yang Qi melengkung membentuk senyum dingin. Dua pedang pendek sepanjang 50 cm muncul di tangannya. Tangan kanannya terayun lembut di udara dan menangkis cahaya dari pedang bayangan bulan. Pedang pendek di tangan kirinya melesat secepat kilat, menusuk dada Xiao Chen. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang menghunus dua pedang, dan ia tidak terbiasa melawan mereka. Xiao Chen hanya bisa menghindar terlebih dahulu, lalu melancarkan seni terbang awan naga biru. Ia mendorong kakinya dari tanah, dan sosoknya tampak berubah menjadi naga banjir saat ia bergerak melengkung, menghindari serangan Yang Qi. Xiao Chen mendarat dengan mantap. Namun, tepat saat ia mengeksekusi tiga bayangan awan mengalir, Yang Qi sudah tiba di hadapan Xiao Chen. Dua pedang kembar Yang Qi menyerang dengan sangat mulus. Keduanya menggunakan satu gerakan masing-masing. Di bawah bantuan tiga bayangan awan mengalir, Xiao Chen biasanya dapat dengan mudah menghadapi serangan lawan. Namun, sudut serangan lawan ini terlalu aneh. Terlebih lagi, kecepatannya sangat tinggi. Tak lama kemudian, Xiao Chen tak mampu mengimbangi kecepatannya. Xiao Chen merasa seperti sedang merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat, sebuah tugas yang sangat melelahkan. Xiao Chen terpaksa mundur berulang kali. Ia mengerahkan tiga bayangan awan mengalir hingga batasnya dan bertahan dengan getir, kaku bagai lautan luas. Catatan, hancurkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat, ini berarti mengorbankan sesuatu demi mencapai sesuatu yang lain. Huci, tiba-tiba, Yang Qi melemparkan pedang pendek. Pedang pendek itu berputar terus-menerus di udara, terbang menuju Xiao Chen, kecepatannya tak tertandingi. Begitu pedang pendek itu meninggalkan tangan Yang Qi, pedang pendek lain muncul kembali di tangannya. Ketika Xiao Chen menghindarinya, pedang pendek lain kembali melayang ke arahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ini, ada dua pedang pendek di udara. Di masing-masing tangan Yang Qi juga terdapat sebuah pedang pendek. Setiap kali pedang pendek di udara kembali kepadanya, Yang Qi membuang pedang-pedang di tangannya dan menangkap pedang-pedang pendek yang kembali. Dengan demikian, dua pedang berputar di udara tanpa henti. Lebih lanjut, Yang Qi terus menyerang dengan pedang-pedang pendek di tangannya. Xiao Chen, yang sudah berjuang keras mempertahankan diri, merasa situasi sulit diatasi. Ada beberapa luka di lengan dan kakinya. Xiao Chen mulai memeras otaknya untuk mencari ide. Tiga bayangan awan mengalir memang bisa bertahan melawan serangan yang sangat kuat, tetapi kelemahan tiga bayangan awan mengalir menjadi jelas ketika serangan musuh mencapai kecepatan yang sangat ekstrim. Ia harus segera memikirkan sebuah ide. Xiao Chen perlahan menyadari ada yang tidak beres. Keempat pedang pendek ini sepertinya belum menjadi yang terbaik bagi lawan. Lebih lanjut, Xiao Chen menemukan bahwa teknik bela diri ini sangat istimewa. Semakin pendek pedang yang ia gunakan, semakin cepat pula kecepatannya. Ketika ia hanya memiliki dua pedang, kecepatannya setidaknya setengah dari kecepatan saat ini. Inilah teknik rahasia puncak Wanren, pedang mengalir yang kacau. Konon, jika dilatih hingga puncaknya, teknik ini dapat mengendalikan 18 pedang pendek. Mampu mengendalikan 4 pedang pendek dengan mudah, ia sungguh pantas menyandang statusnya sebagai murid inti puncak Wanren. Mengingat kultivasinya sebagai martial grandmaster puncak, ditambah kekuatan teknik rahasianya, Yang Qi seharusnya mampu melawan martial saint kelas rendah. Seharusnya tidak ada masalah menghadapi martial grandmaster kelas rendah. Faktor terpenting adalah ia telah membiarkan Yang Qi mendapatkan keuntungan. Mengingat situasinya, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah pedang mengalir kekacauan dieksekusi, kecepatannya akan semakin cepat. Bahkan jika ia memiliki teknik bela diri yang memungkinkannya untuk bangkit kembali, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeksekusinya. Orang ini terlalu berani.
Meskipun sendirian, dia berani melukai begitu banyak murid puncak Wanren di aula kontribusi. Yang Qi bukan satu-satunya murid inti puncak Wanren. Lagi pula, masih ada murid pewaris sejati di belakang mereka yang belum muncul. Dia benar-benar gegabah. Pertarungan semakin sengit dan situasi Xiao Chen semakin mengkhawatirkan. Orang-orang di sekitar berkomentar bahwa Xiao Chen, bagaimanapun juga, hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Ketika ia melawan Yang Qi yang lebih kuat, ia tidak akan memiliki peluang apapun. Xiao Chen tetap diam. Pedang bayangan bulan di tangan kanannya bergerak bagai air, menangkis pedang-pedang pendek di tangan Yang Qi. Tangan kirinya yang memegang sarung pedang bergerak-gerak. Ia menangkis pedang-pedang pendek yang berputar di udara satu persatu. Huci, Yang Qi mengeluarkan dua pedang pendek lagi yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, jumlah pedang pendek yang ia kendalikan menjadi 6. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan cahaya pedang berputar-putar seperti bayangan yang mengalir. Dentingan logam bergema saat senjata-senjata itu bertemu tanpa henti. Lengan Xiao Chen kembali menerima beberapa luka saber baru. Meskipun Xiao Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hatinya setenang air, ia sama sekali tidak panik. Api yang ganas perlahan mulai membakar mata kanannya, menyimpan kekuatan, bersiap untuk dilepaskan. Belum waktunya, ini bukan batasnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Karakteristik paling unik dari pedang mengalir kekacauan adalah kontinuitasnya. Semakin pendek pedang yang dikendalikan pengguna, semakin kuat kontinuitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kecepatannya seiring bertambahnya jumlah pedang adalah sesuatu yang terpaksa dilakukannya. Jika ia melambat dan jumlah pedang bertambah, kontinuitasnya akan terputus. Ibarat timing belt di mobil. Jika diperlambat, laju mobil bisa langsung melambat, atau bahkan berhenti. Jika timing belt putus, apa yang akan terjadi pada mobil? Jika mobil melaju dengan kecepatan tinggi lalu timing belt tiba-tiba putus, mobil akan hancur total. Xiao Chen sudah menunggu kesempatan seperti itu. Ketika kecepatan Yang Qi mencapai batasnya, gerakannya akan benar-benar hancur, membuatnya mudah dikalahkan dalam satu pukulan. Selama ia tidak mengalami kerusakan besar sebelum ini, Xiao Chen akan mampu menanggung sisanya. Puci, luka lain muncul di lengan kanan Xiao Chen, menyemburkan darah. Xiao Chen menggigit bibirnya dan mempertahankan ekspresi tegas, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Keringat Yang Qi menetes terus-menerus dari dahinya dan jatuh ke tanah dengan suara, tidak. Ia merasa sangat cemas karena pedang mengalir yang kacau ini menghabiskan esensinya dengan sangat cepat. Ia sudah mencapai titik mengendalikan 6 pedang, tetapi ia tidak mampu mengalahkan Xiao Chen. Jika ini terus berlanjut, sebelum Xiao Chen tertembak, Yang Qi akan kalah karena kehabisan esensinya. Jika itu terjadi, ia akan gagal karena kurangnya upaya terakhir. Membunuh. Ekspresi Yang Qi berubah dingin dan ia menggertakkan giginya. Dua pedang pendek tiba-tiba muncul dari balik lengan bajunya. Pedang-pedang itu berputar terus-menerus, menciptakan aliran udara yang melesat menuju dada Xiao Chen. Xiao Chen sudah siap menghadapi ini dan langsung melemparkan tubuh bagian atasnya ke belakang. Kedua pedang itu melayang tepat di atas wajahnya. Ia lalu menendang dengan satu kaki, berniat memaksa Yang Qi mundur. Kaki Xiao Chen yang lain mendorong tanah dan mengeluarkan seni melonjak awan naga biru, dia langsung melayang ke udara. Setelah mendarat, Xiao Chen kembali mendorong tanah dan muncul di belakang Yang Qi. Dengan kecepatan gerak eksplosif dari seni terbang awan naga Azure, ia berhasil lolos dari serangan Yang Qi yang tak henti-hentinya. Yang Qi juga tidak lambat dan bereaksi sangat cepat. Sebelum Xiao Chen mendarat, ia jungkir balik ke samping dan Xiao Chen sekali lagi berada di depannya. Sekilas, 8 pedang pendek yang berputar itu tampak seperti pedang-pedang tak terhitung jumlahnya yang membelah udara. Arus udara yang kuat pun tercipta, membentuk siklon kecil. Nah, ini batasnya. Mata Xiao Chen berbinar saat ia membalik sarung pedang di tangan kirinya. Sebuah pedang pendek yang melayang ke arahnya langsung meluncur ke sarungnya dengan suara, "Sua." Ia tersenyum tipis sambil mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari cedera di titik kritis, membiarkan pedang tajam menusuk bahu kirinya. Darah langsung mengalir keluar dan ekspresi kesakitan seketika terpancar di wajah Xiao Chen. Namun, tangan Xiao Chen tak henti-hentinya bergerak. Ia melempar sarung pedang di tangannya secepat kilat,
dan langsung menangkap pedang pendek lain yang melayang dengan tangannya, menyebabkan luka berdarah di telapak tangannya. Pedang aliran kekacauan Yang Qi yang terus-menerus langsung terputus. Hanya tersisa 3 pedang yang berterbangan di langit. Xiao Chen berteriak, "Arclight Chop!" Sebuah cahaya busur ungu dengan listrik menari-nari di atasnya ditembakkan. Cahaya listrik itu meledak, menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat di udara. Ketiga pedang pendek itu langsung terpental. Chaotic Flowing Sabre benar-benar hancur seperti itu. Terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Xiao Chen benar-benar mampu menggunakan metode melukai diri sendiri seperti itu untuk mematahkan Chaotic Flowing Sabre milik Yang Qi, yang telah mencapai puncaknya. Begitu pedang mengalir Chaotic patah, esensi yang mengalir lancar di tubuh Yang Qi langsung berubah menjadi kacau. Auranya menjadi sangat tidak stabil saat ia dengan cepat mundur ke belakang. "Kau ingin lari? Tapi bisakah?" Xiao Chen tersenyum dingin dan berteriak, "Purple Thunder True Fire." Tembak, api yang membara di mata kanan Xiao Chen langsung berkumpul menjadi pilar cahaya ungu sebelum melesat keluar. Inilah yang dipahami Xiao Chen dari benang es kera es yang pernah ia lawan sebelumnya. Karena Qi dingin dapat berkumpul dan membentuk benang, maka dengan logika yang sama, api juga dapat melakukannya. Api sejati guntur ungu, yang telah lama disimpan Xiao Chen, langsung menembus dada Yang Qi. Sebuah luka seukuran jari muncul, darah mengalir keluar tanpa henti. Yang Qi tersandung dan jatuh ke tanah. Ia memegang dadanya, berusaha menghentikan pendarahan. Namun, sia-sia, sama sekali tidak membantu. Xiao Chen mengabaikannya dan melemparkan pedang pendek di tangannya. Ia lalu menarik pedang pendek itu dari bahu kirinya dan mengambil sarungnya. Setelah itu, ia perlahan berjalan menuju pintu keluar aula kontribusi. Kerumunan orang secara otomatis memberi jalan untuknya. Xiao Chen melangkah menuju pintu keluar selangkah demi selangkah dengan cara ini. Tunggu, akhirnya, murid inti puncak Wanren lainnya tak kuasa menahan diri untuk memanggil Xiao Chen. 3 murid inti puncak Wanren menghampiri Xiao Chen. Karena mereka harus mempertimbangkan harga diri Yang Qi, mereka tidak datang untuk mengepung Xiao Chen dalam pertarungan sebelumnya. Namun, sebelumnya ia telah mengalahkan banyak murid inti puncak Wanren. Sekarang, ia bahkan mengalahkan murid inti Yang Qi. Jika mereka membiarkannya keluar dari aula kontribusi dengan cara semegah itu, puncak Wanren akan kehilangan semua rasa hormat. Xiao Chen tersenyum tipis, "Apakah kalian punya saran untukku? Kau telah melukai banyak murid puncak Wanren dan kau ingin berlagak seperti itu." Xiao Chen merasa itu lucu dan dia tersenyum tipis, "Jika mereka tidak melakukan gerakan pertama untuk menyerangku dan kemudian memprovokasi aku terlebih dahulu, akankah aku melukai banyak murid puncak Wanren? Kalau begitu, kakak senior Yang Qi hanya bertanya padamu, mengapa kau yang pertama kali melukainya?" Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat ia menjawab dengan suara dingin, "Ini tak ada habisnya. Kemampuanmu kalah dari yang lain, tapi sikapmu begitu keji. Kalau kau ingin menghalangiku, katakan dengan jelas, 1 lawan 1 atau bersama-sama. Terserah kau mau yang mana." Mereka bertiga punya pikiran yang sama, kalau aku 1 lawan 1, aku nggak yakin bisa ngatasinnya sendirian. Namun, kalau kita bertiga serang bareng di depan semua orang di sini, kita bakal kehilangan muka. Situasi ini mustahil, apa yang harus kita lakukan? Jadwalku padat. Kalau kalian tidak mau bertarung sekarang, kalian bisa mencariku lain kali. Aku bersedia menemani kalian. Xiao Chen bisa membaca pikiran ketiganya hanya dengan sekali pandang. Ia tidak mau repot-repot, setelah berbicara, ia langsung pergi. Xiao Chen memang sedang sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Misi menjaga Vena Roh akan dimulai besok, dia hanya punya 1 malam untuk mempersiapkan diri. Misi menjaga Vena Roh mungkin terdengar sederhana, tetapi untuk menjadi misi sekte tingkat tinggi dengan imbalan setinggi itu, pasti ada risiko yang mengintai. Lagi pula, orang yang mengelola misi sekte itu bukan orang bodoh, mereka tidak akan memberikan poin kontribusi dengan mudah. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke pasar di Dek Pengamatan Langit. Awalnya, ia memiliki sedikit lebih dari 1000 batu roh. Ditambah dengan yang ia peroleh dari Sen Manjun, ia hampir memiliki 2000 batu roh kelas rendah. Dengan begitu banyak batu roh, ia memiliki jumlah yang cukup untuk kultivasinya. Jika ia menyimpannya dan tidak menghabiskannya, itu akan sangat sia-sia. Xiao Chen menelan pil penambah darah dan mengobati luka-luka di tubuhnya.
Setelah bertanya-tanya tentang lokasi pasar, ia perlahan-lahan berjalan ke sana. Selain luka yang sedikit lebih dalam di bahunya, luka-luka lainnya hanya luka ringan. Ketika energi obat dari pil pengisian darah menyebar dan ia beristirahat semalaman, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah lama mencari, Xiao Chen akhirnya menemukan pintu masuk pasar de observasi langit. Sebelum masuk, seseorang harus membayar biaya masuk sebesar batu roh. Rasanya agak mencurigakan. Gaji murid batin biasa hanya 15 batu roh per bulan. Jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain, mereka akan merasa sakit hati setelah menggunakan batu roh ini. Pasar itu sangat ramai. Di tempat ini, paviliun pedang langit dapat menjual atau memperdagangkan barang dagangan mereka. Ada juga toko-toko resmi, mereka menjual segala macam barang, seperti teknik bela diri, senjata roh, baju sirah, teknik kultivasi, semua yang dibutuhkan dapat ditemukan. Namun, di tempat ini, semua barang diperdagangkan dengan menggunakan batu roh. Uang dunia fana tidak banyak berguna di sini. Namun, ada tempat di mana uang manusia fana bisa ditukar dengan batu roh. Saat Xiao Chen menjarah seluruh tabungan klan Jiang selama ratusan tahun, ia memperoleh total 30 juta tael emas. Ia menghabiskan 20 juta tael emas di Flying Snow Manor, yang menyisakan 10 juta tael emas uang kertas di cincin semestanya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk menukar semuanya menjadi batu roh. Sebelumnya, Fatih Jin secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa lelang-lelang teratas di benua Tianwu semuanya menggunakan batu roh untuk berdagang. Tael emas sama sekali tidak berguna di sana. Daripada membiarkannya membusuk di cincin semestanya, lebih baik ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar semuanya.